Halo, untuk video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Video ini dalam rangka menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pemasaran dan promosi, dosen pengampu Bapak Boma Jenaldi Tanjung SEMM. Saya, Lady Lestari Anggreni dengan NIM 28921500359, Prodi Manajemen Regular Plus. Sistem riset pemasaran. Tugas riset pemasaran adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Pemahaman atau gagasan pemasaran memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti pengaruh tertentu di pasar dan apa arti hal tersebut bagi pemasar. Riset pemasaran sebagai rancangan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Proses riset pemasaran, sini ada 6. Yang pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan. Definisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Di sini ada 4. Yang pertama, manajer pemasaran harus hati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk periset pemasaran. Yang kedua, beberapa riset bersifat eksploratif, tujuannya adalah memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemungkinan solusi atau ide baru. Yang ketiga, beberapa riset bersifat deskriptif. Riset ini berusaha menghitung permintaan seperti berapa banyak penumpang kelas 1 dalam pesawat yang akan membeli layanan internet dalam penerbangan. Yang keempat, beberapa riset bersifat kausal. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan sebab akibat. Mengembangkan rencana riset. Yang pertama, tahap kedua riset pemasaran adalah di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan berapa biayanya. Yang kedua, untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengembangan sampel, dan metode kontak. Yang tercakup dalam sumber data yang pertama sekunder, premier, dan keduanya. Dan yang kedua yang mencakup pendekatan riset, yang pertama riset observasi, riset etnografi, riset kelompok fokus kelompok, riset survei, data perilaku, dan riset eksperimen. Nah, yang tergolong instrumen riset, yang pertama kuesioner, yang kedua pengukuran kualitatif, dan yang terakhir peralatan teknologi. Menganalisis informasi. Satu langkah sebelum langkah terakhir adalah mengumpulkan temuan dengan mentabulasikan data dan pengembangan distribusi frekuensi. Periset menghitung rata-rata pengukur dispersi
variabel-variabel utama dan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan metode dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan hambatan. Periset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menerapkan analisis sensitivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Riset pemasaran dapat membantu pemasar mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar ini. Dua pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran. Yang pertama, mengukur pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Yang kedua, permodelan bauran pemasaran untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Papan kendali atau dashboard pemasaran adalah cara terstruktur untuk mendiseminasikan pandangan yang dikumpulkan dari dua pendekatan ini dalam organisasi. Peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi. Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil. Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar. Departemen Sumber Daya Manusia untuk memperkerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Peramalan penjualan didasarkan pada perkiraan permintaan. Manajer harus mendefinisikan apa yang mereka maksudkan dengan permintaan pasar. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.